Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung, saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, ketika iman dan kesetiaan diuji. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat dalam Ayub 2 ayat 1-13. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian, iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk, dari telapak kakinya, sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling, untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang Teman, dan Bildad, orang Suah, serta Zofar, orang Nama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub merupakan seorang yang hidupnya diberkati oleh Allah. Ia memiliki kekayaan yang melimpah, serta keluarga yang besar, dengan seorang istri dan 7 anak laki-laki, serta 3 anak perempuan. Ia merupakan seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah, serta menjauhi kejahatan. Suatu hari,
Allah mengizinkan sebuah ujian hidup terjadi di dalam kehidupan Ayub. Ia harus kehilangan semua kekayaan miliknya, bahkan ia harus kehilangan semua anak-anaknya. Penderitaan yang Ayub alami sungguhlah berat, namun ketika penderitaan itu datang menimpa Ayub, ia tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ayub justru tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan mulutnya. Bahkan dalam Ayub 1 ayat 20-21, ia bersikap seperti ini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jika kita baca lebih jauh lagi, penderitaan Ayub tidak hanya sampai di sana. Allah mengizinkan penyakit kulit ada pada tubuh Ayub, bahkan istrinya meninggalkan ia. Ketika 3 orang sahabatnya mengunjungi Ayub, mereka sampai tidak dapat mengenali Ayub karena penyakit kulit yang dideritanya. Namun, Ayub tetap tidak berucap dosa melalui bibirnya. Ia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya sudah diatur oleh Allah, sehingga ia tidak perlu takut dan khawatir. Mungkin bagi kita manusia, kita berpikir bahwa apa yang telah dialami Ayub sudah melebihi batas kekuatannya. Jika kita ada di posisi Ayub, mungkin saja kita akan terus mempertanyakan, mengapa itu semua dapat terjadi dalam kehidupan kita, bahkan mungkin saja kita bisa kecewa kepada Allah. Jika pada saat ini kita menghadapi suatu pergumulan, apakah kita tetap dapat berdiri teguh seperti Ayub? Setiap orang tentu memiliki kesusahannya sendiri, dan tindakan yang akan diambil tergantung dari bagaimana orang tersebut menyikapi permasalahan yang sedang dialami. Pergumulan yang kita alami, Tuhan izinkan terjadi, karena Tuhan ingin melihat seberapa besar iman dan kesetiaan kita kepadanya. Tidak sedikit di antara kita yang justru menyalahkan Tuhan, bahkan kecewa terhadap Tuhan, ketika kita harus menghadapi suatu pergumulan. Bahkan di antara kita, pasti pernah bersungut-sungut, ketika permasalahan yang dialami semakin berat, dan terasa tidak ada jalan keluar. Pergumulan yang dihadapi, justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan, karena kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Padahal kita sendiri pun tahu, bahwa Tuhan tidak akan memberikan masalah yang melebihi kekuatan kita. Ketika kita menghadapi suatu pergumulan, hal yang harus kita lakukan adalah datang dan berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat memulihkan keadaan kita. Mungkin tidak hanya kita yang sempat merasa putus asa akan kehidupan ini, Ayub juga pernah mengalami hal serupa. Namun, Ayub terus percaya dan berserah kepada Tuhan, hingga akhirnya keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan mengganti kepunyaan Ayub 2 kali lipat, dan Tuhan memulihkan hidup Ayub. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hidup kita ingin dipulihkan oleh-Nya, maka datanglah kepada Tuhan, dan janganlah menyerah karena pergumulan yang sedang dihadapi. Pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, merupakan ujian yang Tuhan izinkan terjadi, untuk menguji iman, dan kesetiaan kita kepadanya. Tetaplah mengandalkan Tuhan, dan hidup seturut kehendak-Nya, hingga Tuhan memulihkan keadaan kita pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, firman Tuhan yang telah menguatkan kami, mengajar kami, untuk tetap berdiri teguh dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan, tidak selamanya kami berada dalam lembah kekelaman, Engkau Allah kami yang setia,
pencobaan yang kami alami takkan melebihi kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami kuat, ketika kami berdiri teguh dalam iman kami, ketika kami tetap berserah dan mengandalkan Engkau, maka Tuhan akan segera menolong kami, mengangkat kami, menyembuhkan kami, memberikan kami jalan keluar, dan akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sebentar lagi kami akan beristirahat, lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami esok pagi, dengan tubuh yang sehat, dan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, senantiasa memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya, kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.